Sekitar jam 1.30 pagi terdengar kembali pecahan pertengkaran mereka, dan kata-kata terakhir dari Mayang yang terdengar oleh tetangga adalah, "Dasar laki-laki bodoh." Kami mendapat laporan bau tidak sedap. Boleh kami masuk untuk memeriksa ruangan? Ekspresi si Markus langsung berubah. Dia mulai panik tapi mencoba tenang. Melihat di sebuah panci besar di atas kompor yang masih menyala, di dalamnya menyembul sepasang yang sudah setengah matang terendam cairan kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik channel Catatan Si Manis. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, kali ini aku mau ngajak kalian buat ngebahas satu kasus kriminal paling menggembarkan yang pernah ngelibatin warga negara Indonesia di luar negeri. Kejadiannya sendiri terjadi pada tahun 2014 lalu di Brisbane, Australia. Yap, kisah ini dari Mayang Prasetyo. Sebelum kita masuk ke kronologi, aku akan jelasin dulu siapa sih sebenarnya Mayang Prasetyo ini dan siapa suaminya yang bernama Markus Volke. Sebelum dunia mengenalnya dengan nama Mayang Prasetyo, jauh di sebuah rumah sederhana di Bandar Lampung, dia terlahir sebagai seorang anak laki-laki bernama Febri Ardiansah. Febri adalah anak sulung. Dia punya dua adik perempuan yang masih kecil. Sejak kecil, ibunya sudah menyadari kalau Febri ini punya kepribadian yang sangat feminim. Dia lebih suka main dan berteman sama anak-anak cewek. Bahkan nih, ada satu cerita unik pas dia kelas 12 SMA. Jadi, Febri ini sempat terlibat pertengkaran hebat sama salah satu teman wanitanya di sekolah. Tebak karena apa? Ternyata mereka merebutkan cowok. Nah, dari situ makin kelihatan kalau jiwanya memang seorang perempuan. Tapi buat ibunya Mayang, hal itu sama sekali bukan masalah. Sang ibu menerima Febri apa adanya. Kenapa? Karena di balik sisi feminimnya, Febri adalah sosok anak yang luar biasa baik. Dia punya rasa tanggung jawab yang besar banget sebagai anak sulung alias bisa diandalkan. Hingga akhirnya pada tahun 2009, Febri menetapkan hatinya. Dia ngomong jujur ke ibunya kalau dia ingin hidup sepenuhnya sebagai seorang wanita. Dia pun memilih nama baru, Mayang Prasetyo. Nama Mayang ini dia ambil karena dia ngefans banget sama penyanyi Indonesia bernama Mayang Sari. Sedangkan nama belakangnya Prasetyo diambil dari nama mantan pacarnya yang membekas di hatinya. Mayang tahu hidup sebagai transpuan di Indonesia itu nggak mudah, apalagi dia punya misi besar, harus sukses demi bisa menyekolahkan kedua adik perempuannya dan membahagiakan ibunya. Nah, akhirnya Mayang memutuskan untuk merantau. Dia memilih untuk pergi ke Bali lalu mulai terbang ke luar negeri. Di luar negeri, Mayang bekerja sebagai high class transpuan escort atau pekerja seks kelas atas. Tarifnya itu nggak main-main ya guys. Mayang memasang tarif sekitar 500 US dollar atau sekitar 5-6 juta rupiah per jam pada masa itu. Per jam loh, bukan per hari. Dari uang hasil kerjanya itu, Mayang rutin mengirimkan uang ke kampung halamannya yang di Lampung. Ibu dan adik-adiknya bisa hidup layak dan adik-adik bisa sekolah tinggi karena uang kiriman Mayang. Tapi di awal-awal keluarga di kampung sama sekali nggak tahu dari mana percisnya uang itu berasal. Yang mereka tahu, Mayang adalah penari kabaret sukses yang bekerja di sebuah kapal pesiar. Dan di tempat itulah Mayang bertemu dengan seorang pria bernama Markus Peter Volke. Lalu siapa sebenarnya Markus Volke ini? Markus adalah pria asli Australia. Setelah lulus SMA, dia meninggalkan kampung halamannya dan pindah ke Melbourne buat mencari kerja. Nah, dia juga sempat bekerja sebagai koki paruh waktu di salah satu restoran. Tapi nih, Markus ini punya masalah dengan kesehatan mentalnya sampai akhirnya dia diberhentikan dari pekerjaannya.
Luntang-lantung di Melbourne dan terlilit utang kartu kredit yang menumpuk, Markus memutuskan buat banting setir ke profesi yang jauh lebih menghasilkan uang dengan cepat, yaitu menjadi seorang pekerja mail escort di klub-klub malam Melbourne. Disinilah takdir mempertemukan Markus dan Mayang sekitar tahun 2013. Waktu itu ke publik dan keluarga mereka ngakunya ketemu pas sama-sama kerja di kapal persiar. Markus sebagai koki, Mayang sebagai penari kabaret. Padahal pekerjaan koki itu cuma kamuflase Markus aja buat menutupi pekerjaan aslinya. Nah, berdasarkan fakta yang terungkap di pengadilan Brisbane, pernikahan mereka itu sebenarnya bermula dari sebuah transaksi bisnis. Jadi, mereka berdua ini bikin kayak sebuah kesepakatan tertulis yang saling menguntungkan. Isi kesepakatannya tuh kayak gini. Mayang setuju buat bantu Markus melunasi utang kartu kreditnya yang sebesar itu. Gak cuma itu, karena Mayang udah punya jaringan luas di dunia malam, Mayang berjanji bakal bantu Markus dapat pelanggan-pelanggan kaya di klub-klub transpuan baik di Melbourne, Asia maupun Eropa. Nah, sebagai imbalannya, si Markus harus membantu Mayang buat mengurus dokumen agar Mayang bisa mendapatkan visa resmi untuk tinggal dan bisa menetap di Australia. Ya, walaupun awalnya ini seperti transaksi bisnis, tapi nggak tahu gimana ceritanya, lama-lama mereka berdua ini jatuh cinta. Nah, akhirnya pada Agustus 2013, si Markus ini datang ke Bandar Lampung untuk bertemu Ibu Mayang dan meminta izin untuk menikahi putrinya. Karena ibunya Mayang ini ngelihat, wah si Markus ini kelihatan sopan dan kayaknya anak baik-baik. Ya, sebagai ibu akhirnya merestui hubungan mereka berdua. Nah, nggak lama setelah pertemuan itu mereka berdua memilih terbang ke Denmark dan resmi menikah di sana. Singkat cerita, hampir setahun setelah menikah, akhirnya mereka memutuskan untuk menetap di Australia. Dan apartemen mewah di kawasan Tenerife dipilih sebagai tempat tinggal. Mereka berdua ini di mata para tetangga kelihatan seperti pasangan muda yang bahagia. Tapi di balik pintu apartemen itu hubungan mereka ternyata penuh toksik. Nah, ada satu rahasia besar yang dijaga mati-matian sama si Markus Fogg. Ternyata nih keluarga besar di Australia sama sekali nggak tahu kalau si Markus ini sudah menikah dengan Mayang yang notabene seorang transpuan. Lama-kelamaan tinggal di Brisbane bikin Mayang merasa bosan, dan untuk menghilangkan rasa jenuhnya, si Markus ini membeli beberapa ekor anjing. Tujuannya nggak lain biar si Mayang bisa mengalihkan rasa jenuhnya. Hingga sampailah di tanggal 2 Oktober 2014. Malam itu tetangga yang berada di lantai dasar apartemen mulai mendengar suara teriakan histeris dari arah unit Markus dan Mayang. Pertengkaran hebat itu berlangsung selama sekitar 30-40 menit. Nah, di tengah-tengah pertengkaran itu, yang terdengar teriakan mencaci maki adalah dari si Mayang itu sendiri. Sedangkan si Markus cuma diam-diam di sofa tanpa reaksi sedikit pun terhadap teriakan istrinya yang dominan itu. Tanggal 3 Oktober dini hari, sekitar jam 1.30 pagi, terdengar kembali pecahan pertengkaran mereka. Dan kali ini adalah teriakannya lebih kenceng, lebih histeris. Dan kata-kata terakhir dari Mayang yang terdengar oleh tetangga adalah, "Dasar laki-laki bodoh." Dan para saksi yakin itulah momen terakhir kalinya Mayang Prasetyo terdengar masih hidup. Di momen itulah sepertinya kesabaran Markus hilang. Dia mengambil benda tajam dan menyerang Mayang, lalu menikam leher istrinya hingga meninggal di tempat. Besok harinya tanggal 3 Oktober sekitar jam 6 sore, kamera CCTV merekam Markus pergi ke sebuah supermarket terdekat. Dia membeli sarung tangan, cairan pemutih, sikat lantai, kantong plastik sampah berukuran besar, tisu, dan ember cuci. Setelah selesai berbelanja alat-alat pembersih, si Markus ini naik taksi menuju rumah sakit Royal Brisbane. Karena ternyata tangan dia itu terluka robek yang cukup parah. Nah, si supir yang ngeliat sempat nanya tangannya kenapa.
Markus cuma jawab, "Oh, ini tadi luka pas lagi motong bawang." Tidak lama sampailah dia di rumah sakit yang dituju. Tapi pas ditanya sama dokter medis, jawabnya berubah lagi. Dia bilang terluka karena mencoba merebut pisau dari tangan pacarnya saat mereka berantem. Nah, setelah lukanya dijahit, Markus kembali pulang ke apartemennya. Besoknya tanggal 4 Oktober jam 12 siang, kelihatan dari CCTV si Markus ini keluar lagi. Tapi tujuan kali ini dia masuk ke supermarket Big W untuk membeli sebuah pisau daging yang lebih besar. Disinilah perkiraan aksi sadis itu dimulai. Markus menyeret jasad Mayang ke kamar mandi. Di sana dia mulai memisah-misah tubuh wanita yang pernah dicintainya itu menjadi beberapa bagian. Sebagian tubuh seperti tangan dan kepala dimasukkan ke dalam kantong sampah hitam yang besar. Lalu sisanya disembunyikan di dalam mesin cuci dan lemari pakaian. Tapi nih, untuk bagian tubuh lainnya, si Markus punya rencana lain. Di sebuah panci besar yang diisi sama cairan kimia dan pemutih di atas kompor listrik dapur mereka, dipikirannya dengan cara seperti itu baunya bisa tersamarkan. Tapi rencana si Markus ini gagal total guys, karena ternyata daya listrik apartemen mereka nggak kuat menahan beban kompor yang menyala terus-terusan digabung dengan alat lainnya. Aliran listrik apartemen itu mendadak jepret alias konslet. Gak lama si Markus memanggil seorang tukang listrik bernama Brad Courtney. Nah, begitu dia masuk ke dalam rumah, si Brad ini langsung kayak ngerasa ada yang gak beres. Barang-barang berserakan dan beberapa sudut lantai terlihat seperti noda pekat merah. Saat bau menyengat tercium hidungnya, Brad bertanya, "Kamu lagi masak sesuatu? Baunya seperti ada yang gosong." Dengan tenang, si Markus menjawab kalau dia memang sedang merebus kuah sup. Si Brad pun kayak curiga gitu. Matanya sempat ngelihat sekeliling dapur. Dia melihat banyak botol kimia, sarung tangan karet, dan plastik sampah berserakan. Tapi karena tugasnya cuma benerin listrik, si Brad buru-buru menyalakan saklar listrik utama yang sempat konslet itu. Nah, pas si Brad keluar dari apartemen itu, dia langsung menemui manajer gedung apartemen dan bilang, "Kamu harus cek unit itu, soalnya aku nyium bau yang asing banget di hidungku." Katanya sih dia lagi masak sop, tapi yang kecium cuma bau kimia yang menyengat banget. Nah, di situ manajer gedung itu langsung menelpon polisi. Gak butuh waktu lama, 2 petugas polisi sampai di depan pintu apartemen Markus. Awalnya si Markus keluar nemuin mereka dengan sangat kooperatif saat ditanya polisi. "Kemana istrimu? Sudah lama tidak terlihat." "Oh, kami lagi ada sedikit masalah, jadi istriku sementara sedang pulang ke Indonesia." Dengan wajah tersenyum ramah seolah-olah gak terjadi apa-apa. Tapi begitu polisi bilang, "Kami mendapat laporan bau tidak sedap. Boleh kami masuk untuk memeriksa ruangan?" Ekspresi si Markus langsung berubah. Dia mulai panik tapi mencoba tenang. "Oh, boleh silakan, tapi tunggu sebentar ya, saya mau mengandangkan anjing saya dulu di dalam." Polisi itu mengangguk dan menunggu di luar. Tapi begitu pintu ditutup sambil dikunci, si Markus ini bukannya mengandangkan anjing, tapi dia malah mengambil pisau. Terus nekat melompat dari balkon apartemennya ke arah gang kecil yang ada di belakang gedung. Karena curiga si Markus ini kok lama banget di dalam, 2 polisi itu akhirnya mendobrak pintu apartemen tersebut. Dan begitu mereka melangkah ke area dapur, kedua polisi itu shock karena melihat di sebuah panci besar di atas kompor yang masih menyala, di dalamnya menyembul sepasang kaki yang sudah setengah matang terendam cairan kimia. Bahkan bukan cuma soal itu, polisi juga menemukan genangan cairan merah pekat segar di dasar lemari es dan potongan tubuh lainnya yang sudah terbungkus kantong sampah hitam di dalam mesin cuci. Polisi langsung buru-buru melakukan pengejaran besar-besaran terhadap Markus Volk malam itu juga. Tapi ternyata pelarian si Markus nggak berlangsung lama.
hanya berjarak sekitar 100 meter dari komplek apartemen, tepatnya di dalam sebuah tempat pembuangan sampah besar, polisi menemukan Markus sudah tak bernyawa. Markus Wolf memilih mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara melukai lehernya sendiri dengan menggunakan pisau yang dia bawa. Tragedi ini langsung menggemparkan media internasional baik di Australia maupun di Indonesia. Setelah melalui proses birokrasi antar negara yang panjang, jenazah Mayang Prasetyo akhirnya dipulangkan ke kampung halamannya di Bandar Lampung. Meski di akhir hayatnya sempat timbul polemik di kampung halaman terkait status transpuannya, proses pemakaman akhirnya menemukan jalan keluar. Berkat uluran tangan Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Keluarga, pada November 2014, Mayang akhirnya diperistirahatkan dengan layak di TPU Giri Loyak, Lampung. Di atas tanah peristirahatnya terukir nama lahir yang mengembalikan ke fitrah awal, Febri Ardiansyah. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah lainnya di channel ini. Aku pamit undur diri, sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.